Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, kali ini saya mau buat video singkat aja karena ada emergency update, ada update yang cukup penting menurut saya karena Bitcoin udah longsor lagi dari angkanya 31.000 dan yang merupakan area akumulasi kita. Jadi sekarang kita udah breakdown dari itu, dan saya pengen update aja kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya jika kita udah breakdown, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video karena saya akan bahas semuanya di video kali ini. Oke? Langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, sekarang market cap crypto secara global hanya ada di angka 1,25 triliun dolar atau turun sekitar 4,26% dibandingkan hari sebelumnya. Jadi terkoreksi cukup dalam hari ini. Bitcoin sendiri dari yang tadi pagi sekitar 31.900-an, sekarang sudah 30.768 atau turun sekitar 3,1%. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita masuk chartnya aja Bitcoin, oke? Nah, sekarang yang terjadi kita recap dulu ya. Kemarin kita udah ngomong soal ini. Kita ada di pola seperti bearish flag ya. Dan kalau misalnya kita breakdown, kemungkinan besar kita akan koreksi lebih dalam. Dan saya juga udah ingatkan di TikTok saya, kalau misalnya kita breakdown dari bear flag ini, maka kalau misalnya retest konsolidasi, kita boleh open short. Jadi selamat bagi teman-teman yang udah sempat masuk ke trade ini, harusnya udah dalam keadaan cuan. Dan tapi kalau misalnya teman-teman yang nggak sempat masuk, ya harus menunggu lagi ya, karena sekarang kita belum ada kesempatan lagi untuk sell ataupun buy menurut saya, karena belum ada kejelasan. Walaupun sekarang kita ada longsornya lumayan dari yang awalnya 32.400-an sekarang ke 30.600-an sekarang. Dan channel kita yang ini juga udah invalid karena kita udah breakdown, kecuali kalau misalnya Bitcoin dalam beberapa jam ke depan tiba-tiba masuk lagi untuk naik kembali. Nah, ini berarti kita hitungnya sebagai fake breakout. Tapi untuk sementara kita asumsikan bahwa Bitcoin akan longsor lagi lebih dalam. Dan itu bisa kita lihat jika kita close candle-nya di sini. Beberapa candle sudah close, misalnya di time frame 1 hour, close candle-nya rata-rata sudah di bawah ini. Maka kemungkinan besar kita akan longsor lagi lebih dalam. Oke, untuk sekarang kita baru saja breakout, makanya saya cepat-cepat buat videonya supaya teman-teman nggak kebingungan kira-kira harus ngapain gitu. Kalau misalnya nanti terjadi flag kecil di sini, maka kemungkinan besar kita kembali akan terkoreksi lebih dalam. Dan area selanjutnya yang perlu kita perhatikan ya pastinya di area psikologi di angka 30.000 pas di sini. Dan kalau misalnya kita jebol lagi dari 30.000 di sini, maka selanjutnya adalah yang bisa terjadi adalah di chartnya ini udah pernah saya tunjukin juga sebelum-sebelumnya, bahwa kalau kita tidak mampu bertahan di angka 30-an ribu, maka kemungkinan besar kita akan retest di channel ini di sekitar 28.000 atau 27.000 di sini. Kalau teman-teman lihat, ini juga merupakan area akumulasi yang cukup bagus. Pertama di sini teman-teman bisa lihat di sekitar area 28.000. Di sebelumnya juga di awal tahun juga pernah di sini sekitar 28 ribuan di sini juga. Jadi ini bisa menjadi salah satu area serok lagi bagi teman-teman yang misalnya masuknya dollar cost averaging. Kalau misalnya kita tembus lagi dari 30.000 di sekitar 28.500-an sampai 27.500 itu merupakan area serok yang cukup baik menurut saya. Dan ada kemungkinan kita bakal bounce dari situ kalaupun kita tidak bisa bertahan di area 30-an ribu. Oke, jadi itu skenario untuk bearishnya. Kalau skenario bullishnya ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita kembali ke, saya hapus dulu. Kalau misalnya skenario bullishnya, yang pertama kali kita harus lakukan itu adalah kita kembali ke pattern ini dan kita membuat higher high, kemudian konsolidasi, diikuti dengan momentum bullish yang cukup kuat, dan konsolidasi di sini baru kita bisa berbicara untuk naik lagi ke atas. Tapi untuk sementara kita asumsikan bahwa kemungkinan besar bearish lebih mendominasi karena ya
udah jelas dari pergerakan harganya. Sekarang kita breakdown ke bawah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang holder jangka panjang, ya sudah, tunggu saja di area-area serok yang tadi saya kasih tahu. Kalau misalnya nyampe ke situ ke 30.000 ya boleh juga, atau kalau teman-teman mau nunggu lagi di bawah, kalau nyampe ya ke 28.000 dan 27.000, itu juga merupakan area serok yang cukup baik menurut saya. Tapi itu masih terlalu awal kalau untuk sekarang kita omongin. Untuk sekarang mungkin kita masih akan bermain di sekitar 30.000 dulu. Bisa jadi di sini juga akan ada perlawanan dari para pembeli karena 30.000 merupakan area psikologis ya. Dan kita bakal lihat apakah yang akan terjadi, apakah 30.000 pun tidak mampu bertahan, ataukah yang akan terjadi kita akan mendapatkan fake breakout atau bear trap besar-besaran, kita dibawa turun gila-gilaan dan ditembak lagi ke atas. Itu juga bisa menjadi salah satu skenario-nya. Dan kalau misalnya teman-teman yang holder jangka panjang, ya aman, harusnya sabar-sabar aja dan terus dollar cost averaging. Kalau teman-teman yang short term trader yang udah masuk sell kemarin, yang nonton video TikTok saya harusnya udah sell di sekitar sini. Ya teman-teman juga udah boleh taruh stop lossnya di break even, jadi nggak bakalan rugi lagi dari trade ini. Kalau teman-teman yang mau short term buy, itu saran saya jangan dulu, belum ada indikasi bahwa kita akan reversal sekarang karena candlenya masih merah-merah semua dan panjang-panjang, jadi kita tuh menunjukkan momentum bearisnya masih cukup kuat. Cuman saya ada satu indikasi yang cukup menarik bahwa kita sekarang sebenarnya di 1 hour chart itu masih membentuk pola bullish divergence. Oke, harganya selalu turun, tapi kita di MACD-nya itu selalu naik. Jadi ini juga bisa salah satu jadi indikasi yang cukup positif lah harusnya ya, bahwa sebenarnya momentum bear itu makin lama itu makin melemah, dan bisa jadi hal ini juga yang membuat nanti kita akan kembali ke channel ini dan konsolidasi, kita bisa naik lagi ke atas. Jadi itu ada beberapa skenario yang teman-teman harus perhatikan sekarang, dan kita cukup menunggu aja apa yang akan terjadi. Sesuaikan saja dengan yang tadi beberapa saya jelaskan. Kalau turun harus ngapain, kalau naik harus ngapain, harus nunggu gimana, itu udah dijelasin semua. Oke, jadi misalnya teman-teman yang belum masuk punya gambaran kira-kira harus ngapain aja. Oke, saya rasa untuk videonya cukup lah segitu ya, nggak perlu panjang-panjang banget karena memang ini video singkat aja untuk teman-teman yang kemarin udah ngikut thread yang saya sampaikan di TikTok, ataupun misalnya teman-teman yang lagi shock gitu ya ngelihat harga Bitcoin kembali longsor dari 31.000 ke 30.600-an. Yang pastinya juga kalau holder-holder altcoin seperti Ethereum, seperti BNB, ya siap-siap juga pasti longsornya gila-gilaan. Dan tadi pagi kan kita udah buat juga ya video BNB. Ya saya update sedikit lah BNB ya. Jadi video tadi pagi kita jelasin bahwa kalau misalnya kita breakdown dari ini trendline di sini, maka kemungkinan besar kita akan koreksi lebih dalam. Dan persis itu yang terjadi. Kita sekarang koreksinya dalam dan momentumnya sangat kuat. Mudah-mudahan trendline ini bisa bertahan ya. Karena kalau tidak, wah ini longsornya bisa berabe kalau di Binance, oke? Kalau misalnya di sini pun tidak kuat untuk menahan trendline-nya, maka target selanjutnya bisa saja berada di low-nya di sini. Jadi mudah-mudahan di sekitar sini kita akan melihat ada perlawanan dari pembeli, dan pastinya juga ya kita masih sangat bergantung pada Bitcoin. Untuk pergerakan harganya altcoin masih sangat bergantung pada Bitcoin. Jadi otomatis kalau misalnya teman-teman yang pegang Ethereum, pegang Polkadot, pegang Cardano, apapun itu selain Bitcoin, sebenarnya ya juga harus tetap melihat-lihat harga Bitcoin dan pergerakannya seperti apa, karena secara garis besar pergerakan harga Bitcoin itu masih sangat berpengaruh ke pergerakan harga altcoin. Kalau Bitcoin kembali ke pattern ini, bisa jadi juga altcoin akan reboundnya cukup keras. Kalau kita longsor lagi dari sini, ya altcoin juga longsornya lebih gila lagi biasa. Oke? Jadi semoga bermanfaat video kali ini guys, singkat aja, nggak usah panjang lebar. Terima kasih bagi yang udah nonton, dan juga pastinya terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu support selama ini, dan juga yang udah subscribe.
Karena subscriber saya beberapa hari ini cukup lumayan naiknya, jadi pastinya teman-teman yang belum subscribe bantu juga subscribe, oke? Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you dan bye-bye.